dan mungkin di luar peserta di City Grup 8 juga ada Bapak Ibu. Yang kali ini mungkin perkenalkan dulu ya, kami dari kelompok 1B yang di pertama host itu Bu Ferry Pianti. Ferry Yantini, Pak. SPD sebagai host dan saya sendiri sebagai Yantini. Kemudian Fianti, yang Pak. akan membahas atau balik ya. Pia Pianti SPD yang akan membahas tentang hybrid, model pembelajaran hybrid. Ya. Nah, kita perkenalan dulu dengan Ibu Pianti. Ya, beliau adalah lahir di Pontianak 16 Oktober tahun 1974. Ini senior saya. Tua ya, Pak. Kemudian duluan ya lahirnya Mas. Ya. Oke. Kemudian beliau mengajar di SMA Puspa GRI Cibinong, ya, itu mapel geografi dan sejarah. Dan beliau juga lulusan Universitas Negeri Jakarta, ya, angkatan 93, masuk 93 ya, Bu Pia, Ya, atau lulus? Tahun 9, masuk 93 Pak, ya. Kalau di WNJ tahun angkatan masuk. Oh, masuk 93 ya? 93, iya. Iya, angkatan masuk ya? Iya. Oke, mungkin lebih cepat lebih baik untuk menjelaskan materinya. Kita juga perlu tahu apa itu model pembelajaran hybrid yang banyak sekarang mungkin karena PJJ ini guru-guru pasti lebih banyak ya kreativitasnya. Untuk itu mungkin nanti untuk teknisnya setelah pemaparan materi nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu Ananda kalau mau bertanya silakan setelah Ibu Pia Pianti menyelesaikan materinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita ikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pia Pianti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Pak Anwar sebagai PJ PCT 8 yang sudah hadir. Selamat datang Pak. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Muhammad sebagai instruktur kami, serta Bapak Ibu Ananda yang sudah hadir pada presentasi saya hari ini. Selamat datang untuk Bapak Ibu Ananda sekalian. Nah, hari ini presentasi saya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak moderator kita bahwa di masa PJJ ini guru dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, di sini kemarin idenya sih sebenarnya saya melihat di grup UNJ Pak. Jadi Bapak Ibu Ananda ada di kami kelompok UNJ. Nah, di situ saya ada artikel tentang, saya baca ada artikel tentang hybrid learning. Nah, saya coba untuk membaca. Sebenarnya sih saya sudah pernah dengar tentang hybrid learning, tapi saya belum membaca lebih lebih dalam lagi tentang model pembelajaran ini. Oke, di sini saya tidak untuk
mengajari Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini berdiskusi saja. Kalau misalnya nanti ada penyampaian saya yang salah atau yang memang kurang, minta tolong Bapak Ibu bisa membantu saya memberikan pendapatnya. Oke, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini judul presentasi saya mengenal model pembelajaran hybrid learning. Nah, apa itu hybrid learning? Ya, ini sebelum saya mulai lebih jauh tentang hybrid learning, jadi di Indonesia Menteri Kebudayaan kita menyatakan bahwa semester genap tahun 2021 tepatnya akan diadakan tatap muka. Nah, tentu saja ini menjadi permasalahan sebenarnya Bapak Ibu bagi kita yang mengajar di sekolah. Apa penyebabnya? Karena wabah pandemi sekarang ini, wabah corona ini di Indonesia khususnya bukan semakin mereda, tapi justru semakin meningkat. Nah, tentu saja wacana yang dilemparkan oleh Bapak Menteri kita ini harus kita harus kita tanggapi dengan lebih seksama lagi. Nah, walaupun pada kenyataannya sekarang ini hanya beberapa sekolah saja, nah itu juga ketika membuka sekolah tatap muka harus kesepakatan ya dari pihak-pihak terkait. Nah, Menteri tidak menganjurkan kita harus tatap muka, tapi tatap muka di sekolah-sekolah harus disepakati oleh 3 pihak, yaitu dari Pemda, kemudian dari sekolah, dan dari orang tua. Nah, ketika wacana tatap muka ini dilontarkan, tentu saja sebagian besar, kalau kita bahkan di sekolah kita sendiri, itu tentu saja melakukan siap siaga, siapa tahu nanti memang terjadi proses tatap muka. Nah, tapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum siap untuk melakukan tatap muka, nah di sini mereka harus berpikir, karena untuk membuka sekolah tatap muka bukan hal yang mudah Bapak Ibu Ananda ya, karena harus dipersiapkan segala halnya yang berhubungan dengan itu semua. Nah, kemudian tercetuslah beberapa sekolah untuk menciptakan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini disebut dengan hybrid learning. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu pembelajaran hybrid learning. Ya, hybrid learning adalah pendekatan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran online dengan pengajaran di ruang kelas secara nyata ya. Jadi intinya hybrid learning ini waktu pembelajaran sekolah dilakukan tatap muka dan secara online ya. Jadi ada 2 seperti apa sistematisnya kita akan lihat. Nah, di sini saya menyajikan setup skenario pembelajaran hybrid learning. Nah, ini bisa dilihat Pak Ibu, jadi pembelajaran tatap muka ini menurut skenario hybrid learning ini, anak-anak yang tatap muka itu tidak semua anak dari kelas ya. Jadi nanti ada persentase yang hadir di sekolah, jadi tidak semua. Bisa jadi itu hanya 30% dari jumlah anak dalam satu kelas. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa pembagian dalam kelasnya. Nah, jadi seperti ini tata ruangnya, di mana dalam skenario kelas hybrid learning ini fasilitas teknologi informatiknya harus lengkap untuk menunjang tatap muka tersebut. Jadi di sini ada anak yang tatap muka dan ada anak yang ada di rumah ikut dalam kelas tatap muka tersebut. Jadi nanti mereka ketemu secara virtual dengan temannya yang ada di kelas. Seperti itu. Nah, itu garis besarnya tentang hybrid learning.
Nah, apa saja yang harus disiapkan dalam hybrid learning? Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, pembagian skenario pembelajarannya. Siswa menghadiri kelas secara langsung selama 2 hari dalam seminggu. Jadi, dalam skenario pembelajaran tatap muka itu tidak berlangsung setiap hari. Jadi, hanya dilakukan 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian 3 hari belajar di rumah. Dan itu pun anak-anaknya tadi sudah seperti saya bilang, tidak semua anak yang melakukan tatap muka. Nah, biasanya anak yang melakukan tatap muka ini harus dilakukan pemetaan dulu Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi yang ikut tatap muka ini adalah memang yang pertama adalah anak itu tidak kemampuan dalam belajarnya kurang, benar-benar kurang, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Atau yang kedua masalah teknis, misalnya jangkauan internet di rumahnya tidak memadai, atau orang tuanya karena masa pandemi seperti sekarang tidak mampu untuk membeli kuota internet, seperti itu. Nah, kemudian skenario pembelajaran selain tadi siswa dibagi berdasarkan tadi yang saya sebutkan, yang selanjutnya adalah anak-anak ketika melakukan tatap muka di sekolah itu harus benar-benar menjaga jarak. Jadi tidak boleh saling berdekatan atau sebagainya. Ya, seperti tadi lihat dalam setup kelas, jarak antara satu anak dengan anak yang lain itu berjauh. Nah, itu untuk meminimalisir penyebaran COVID. Kemudian di sini skenario selanjutnya, kalau tadi pembelajaran itu berlangsung 2 hari dalam 1 minggu, nah bisa juga siswa dibagi 2. Jadi yang pagi ya ada sekolah pagi dan sekolah siang. Jadi separuh anak itu sekolah pagi, kemudian setelah anak pulang sekolah, kelasnya dibersihkan lagi untuk kelas yang sore, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini akan saya jelaskan kelebihan dari model pembelajaran hybrid. Nah di sini pembelajaran hybrid ini menekankan kepentingan pembelajaran tatap muka untuk anak. Nah di sini menurut Akademi Pediatri Amerika bahwa anak itu perlu sosialisasi. Ya, karena bisa saja mereka ketika di rumah terkungkung terus-menerus sehingga akan tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Nah, salah satu mode pembelajaran hybrid ini untuk biar anak bisa melakukan sosialisasi walaupun jarak dalam satu ruangan, tapi sosialisasi walaupun jaraknya tidak berdekatan, seperti itu. Kemudian anak kembali bisa bersosialisasi dengan teman dan gurunya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian waktu belajarnya lebih fleksibel. Nah, maksud fleksibel di sini, ketika anak tersebut melakukan pembelajaran dan anak tersebut ternyata ketinggalan atau seperti apa, maka pembelajaran tersebut bisa diulang kembali. Ya, biasanya nanti guru akan menyimpan dan merekam hasil pembelajarannya tadi yang sudah dilakukan di kelas, dan anak-anak itu bisa mengulang kembali pembelajaran di rumah mereka masing-masing. Nah, kemudian itu kelebihan model pembelajarannya. Sedangkan kekurangannya adalah, nah di sini kekurangan model pembelajaran hybrid ini ketika di rumah, orang tua yang bekerja harus menjaga anaknya ketika jadwal pelajaran di rumah. Orang tua yang bekerja harus menjaga anak ketika jadwal belajar di rumah. Mungkin kalau ibunya tidak bekerja itu tidak akan susah ya. Jadi bisa mengajarkan anaknya. Tapi ketika orang tuanya bekerja itu akan kesulitan untuk membimbing anaknya. Kemudian potensi penyebaran COVID lebih tinggi ya, karena tatap muka di sekolah sebagian tentu saja bisa saja penyebaran COVID terjadi.
Kemudian kekurangan adalah jadwal harian yang tidak berstruktur dan banyaknya siswa yang menimbun pelajaran dan video. Ya, jadi karena anak belajar tanpa jadwal yang berstruktur, sehingga anak jadi malas untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian selain itu akses, bisa saja karena kenapa anak menimbun tugas, bisa saja ketika mulai pembelajaran secara online, tiba-tiba misalnya terjadi jaringan yang buruk dan sebagainya, akhirnya tidak bisa masuk ke kelas online-nya. Nah, itu akhirnya kan anak-anak jadi malas untuk mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi model pembelajaran hybrid. Yang pertama, yang mendukung pembelajaran ini adalah karena tadi dia gabungan antara online dengan tatap muka, otomatis sarana prasarana yang berhubungan dengan IT-nya harus bagus. Jadi faktor yang mempengaruhi model pelajaran hybrid ini adalah sarana dan prasarana meliputi jaringan internetnya harus bagus. Kemudian potensi profesional guru di dalam mengakses TIK. Kita tahu bahwa tidak semua guru itu mumpuni dalam TIK. Nah, dalam hybrid ini guru justru dituntut harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, tentu saja untuk mendukung ini gurunya harus belajar, dan lewat pelatihan-pelatihan yang diadakan baik itu oleh sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah siswanya. Siswanya harus melek teknologi informatika. Jadi untuk itu kalau di sekolah kita anak-anak sudah belajar IT ya Bapak Ibu. Jadi anak yang mengikuti model pembelajaran ini harus paham tentang teknologi informatika. Kemudian pelaksanaan hybrid learning sendiri itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Nah, sebenarnya sudah dilakukan penerapan hybrid learning ini oleh Menteri Pendidikan kita, ya, dengan cara maksudnya mendukung dengan cara Menteri Pendidikan menyediakan kuota internet gratis, kemudian ada platform sendiri untuk pelajaran online, contohnya Ruang Belajar. Nah, kemudian selain Ruang Belajar, dengan bekerja sama dengan salah satu TV nasional, ditayangkanlah materi-materi pembelajaran untuk belajar di rumah, dengan materinya ditayangkan di televisi. Kemudian implementasinya, nah penerapan model hybrid learning ini berdasarkan model-modelnya sudah dirancang sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi di sini ada 5 model yang diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang pertama adalah penerapan hybrid learning-nya menggunakan fasilitas internet secara full setiap proses kegiatan belajar berlangsung. Nah, di sini model ini menuntut siswa dan guru untuk selalu standby di depan gadgetnya. Semua kegiatan belajar dilakukan melalui internet, misalnya melalui video, secara virtual maksudnya di sini. Kemudian model kedua adalah menggunakan fasilitas internetnya bisa secara full atau kadang-kadang. Jadi ini tidak harus menggunakan internet. Jadi bisa saja pembelajaran itu melalui pengumpulan tugas atau makalah yang mungkin kalau anak-anak SD sekarang pernah melakukan istilah misalnya mengerjakan tugas yang disebarkan melalui WA group, nanti ada orang tua yang datang untuk mengumpulkan tugas seperti itu. Kemudian yang model yang ketiga, menggunakan fasilitas internetnya cukup banyak saat kegiatan pembelajaran. Nah, untuk model ketiga ini penggunaan internetnya itu dilakukan hanya untuk diskusi atau praktikum. Nah, selanjutnya model keempat. Nah, di sini
Model ini menggunakan fasilitas internet dalam kegiatan pembelajaran, namun masih lebih banyak kegiatan tatap mukanya antara guru dan siswa. Internet digunakan sebagai pendukung saat belajar, misalnya. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Jadi gini, kegiatan diskusi itu terjadi di ketika tatap muka, sedangkan sebelumnya guru sudah meng-share materinya di grup-grup kelas misalnya. Jadi nanti ketika tatap muka tinggal presentasi saja. Kemudian model yang kelima, di sini siswa dapat mengakses bahan online dari guru walaupun ya, jadi di sini sebenarnya harus dituntut kreativitas guru dalam menyiapkan pembelajaran, misalnya dengan membuat modul-modul yang dibuat secara digital seperti itu. Jadi ketika itu tinggal di-share saja kepada anak-anaknya, kemudian nanti anak-anaknya tinggal mengerjakan, kemudian kalaupun misalnya tidak dimengerti mengenai modul tersebut bisa ditanyakan kepada guru. Nah, di sini kegiatannya bisa dalam bentuk modul yang tadi saya sampaikan, bisa juga dalam video, musik, film, animasi, gambar, dan lain-lain. Nah, di sini multimedia pendukung pelaksanaan hybrid learning. Nah, di sini ada Macromedia Flash. Nah, Macromedia Flash ini biasanya untuk agar pembelajaran itu menarik, tentu saja harus menggunakan hal-hal yang mendukung. Misalnya kalau untuk Macromedia Flash ini ada animasi, kemudian gambar-gambar kartun, film, dan sebagainya. Kemudian ada simulasi atau virtual. Nah, biasanya bisa dalam bentuk games, ya, games-game pembelajaran. Kemudian ada video sesuai dengan materi pembelajaran, dan audio yang mendukung. Seperti itu. Ya, seperti itu pengenalan mengenai hybrid learning, Bapak Ibu. Kalau kelebihan dan kekurangannya maaf dimaafkan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan. Ya, Pak Supri, enggak? Iya, Pak Supia, terima kasih atas paparan materinya. Ya, ini tentang hybrid learning yang memang mungkin Bapak Ibu juga sekarang tuh sedang merasakannya, ya, hybrid learning. Tapi ada beberapa hybrid ini apakah nanti di sekolah itu menyelenggarakan atau tidak, ya. Artinya yang sekarang sedang kita laksanakan modelnya ada berapa modelnya ya tadi, yaitu mungkin salah satunya sedang yang dirasakan oleh kita. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih aktif lagi ya dalam seminar ini, untuk itu kami berikan sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau langsung mengangkat tangan, raise hand-nya, ataupun mau lewat chat, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Ananda yang mau bertanya. Ya, Mem Nomi ada? Mas Supri, bisa saya bertanya? Bapak moderator. Iya, Bapak Ibu, silakan. Oke, baik, dari itu Ibu tuh. Silakan Bu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pada Ibu narasumber. Pertanyaan saya, pada saat tadi pemilihan seluruh model-model yang dijelaskan untuk blended learning itu, karakteristik sekolah itu kan gurunya masih mobile ya Bu, istilahnya seperti ini. Kalau kita stay full di kelas untuk kegiatan online, nah lalu sebagian siswa misalnya hanya 30% yang ada di kelas. Nah, sedangkan kita kalau mengikuti jadwal pembelajaran,
itu kan gurunya mobile, paralel kelas. Bagaimana mengatasi, menurut Ibu narasumber, bagaimana mengatasi jadwal belajarnya itu? Tadi karena disampaikan bahwa jadwal belajarnya pun jadi kurang beraturan, tidak seperti kita tatap muka full atau seperti sekarang online full, jadwalnya masih beraturan gitu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Mbak Mika. Ya, jadi untuk hybrid Ya, learning terima ini, kasih Bu Ika. Langsung Bu Pia. oh iya, Bu makasih Pia Pak. langsung Ya, menjawab atau iya. ditampung? Langsung aja ya, biar nanti saya nggak lupa. Ini Pak, lupa Ya, Bu menjawab, Pia. maksudnya lupa Ya, ya. pertanyaannya. Ya, makasih Mem. Nah ya, jadi untuk seperti yang tadi dijabarkan oleh saya, karena tidak berstrukturnya si jadwal itu, maka disesuaikan jadwalnya Mem. Jadi apa namanya? Jadi guru-gurunya itu tidak semua maksudnya hadir. Kalau kita tahu bahwa kelas kita kelas banyak ya, paralel banyak. Nah, jadi yang tatap muka itu yang tadi, yang pertimbangannya yang tadi. Yang pertama, misalnya anak ini tidak mengerti matematika. Anak ini tidak mengerti matematika. Ada berapa anak yang tidak mengerti matematika. Nah, maka yang melangsungkan tatap muka itu pelajaran matematika. Jadi nggak semua pelajaran, jadi digilir sesuai dengan yang sudah disepakati dengan sekolah. Ya, karena untuk hybrid learning ini bukan hanya peran guru saja yang berperan, tapi semua yang ada warga sekolah itu berperan dalam hybrid learning ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, nanti dilakukan pemetaan terlebih dahulu, Mem. Dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Jadi untuk pelajaran-pelajaran mana yang anak banyak kurangnya. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu barulah dibikin jadwalnya sesuai dengan pemetaan tadi, seperti itu. Jadi karena memang kelas kita banyak paralel ya, makanya seperti itu jalan keluar. Jadi dilakukan pemetaan terlebih dahulu, nilai-nilai mana saja, pelajaran mana saja yang memang butuh pelajaran tatap muka, Mem. Jadi nggak semua yang saya anggap seperti itu ya. Jadi tidak semua pelajaran yang memang harus tatap muka. Tapi kondisinya kalau misalnya ada juga kondisi kalau misalnya anak tersebut banyak yang misalnya kayak tadi saya bilang kuota internetnya ini tidak bisa. Nah, itu berarti harus dipikirkan oleh sekolah bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Ya, Mem. Oke, Bu. Berarti kalau yang saya simpulkan itu berarti ada mata pelajaran prioritas untuk dilakukan kegiatan blended learning dan siswa prioritas ya, Bu ya. Jadi tidak semuanya, tapi prioritas mata pelajaran mana atau siswa mana yang bisa mengikuti kegiatan blended learning. Kalau saya pahami sih, kalau misalnya sekolah mampu untuk melakukan untuk semua pelajaran, maka dipersilakan kepada sekolah tersebut untuk melakukan, Mem. Tapi untuk yang kalau misalnya sekolah memiliki keterbatasan tapi harus melakukan hybrid learning, maka yang diprioritaskan yang memang banyak anak mengalami kendala dalam pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih Bu Fia atas jawabannya. Sama-sama, Mem. Ya, ada lagi Bapak Ibu, mangga. Mem Nomi, ya silakan. Bu Fia, sebenarnya sudah di-chat ya, tinggal diulas aja kali. Karena saya sedikit terlambat tadi. Mohon maaf. Oh iya, selamat datang, Mem. Terima kasih sudah hadir. Ya, Bapak Ibu, ada lagi Ananda, ada yang pertanyaan? Atau ada yang mau menanggapi, boleh silakan. Jadi kalau misalnya penjelasan saya kurang ini, ada yang kurang dipahami, ada yang bisa untuk, mungkin ada yang mau menanggapi. Ya,
silakan Bapak Ibu, Ananda, jika ada yang ditanyakan atau berikan pendapat, silakan mengenai hybrid learning ini. Bu Indi, ada Bu Indi? Ya, jadi hybrid ini memang lebih banyak ini ya. Yang pertama memang dari awal kan persetujuan, ya, persetujuan 3 faktor yang harus diikuti jika akan membuka kelas-kelas tatap muka, ya. Jadi Pemda dari yang disampaikan oleh Bu Pia itu pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, dan juga ada ini izin orang tua. Itu yang 3 faktor itu yang harus memang sama-sama mendukung, ya. Nah, hybrid ini memang membantu semua bagi mungkin dalam hal ini di masih pandemi ini, ya. Makanya diberikan skenario tentang hybrid learning ini, pembelajaran hybrid learning yang lebih memang ke ini ya, ada syarat-syarat tertentu yang harus memang diikuti, yaitu mulai sarana prasarananya, ya, dari jaringan internetnya yang harus memadai, kemudian ada yang kedua itu guru yang harus paham dengan TIK, ya. Kemudian siswa juga ya diberikan keterampilan tentang TIK-nya, ya. Kemudian ada kondisi ya sesuai kebutuhan sekolah juga, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang tanyakan atau memberikan pendapat? Ya, atau mungkin memberikan ini aja ya. Ya, silakan Mem Nomi. Misalnya Ya, Mem Ike, misalnya bahasa Inggris sudah ya kita di Jabar Speaks ya. Itu seperti itu kah contohnya Mem Ike? Ya, kurang lebih seperti itu Mem. Mana Mem Ike-nya udah hilang ya? Ada. Ya, Mem Nomi lanjutkan. Ya, Mem Ike, mungkin Ada, bahasa Mi. Inggris sudah memulai seperti di Jabar Speak itu kali ya. Halo, Iya, Mem Bu. Ike. Seperti itu kan? Iya. Ya. Iya. Ya. Oke, itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Iya, Ya. untuk hybrid learning ini sebenarnya di Indonesia bukan sesuatu hal yang baru, Bapak Ibu Ananda, karena Oke. perguruan tinggi yang seperti Universitas Esa Unggul, kemudian bahkan UPI Bandung sudah menggunakan dari 2017 kelas hybrid learning ini. Jadi, Oke, baik. tapi untuk penerapan di kita sendiri untuk di Bogor saya kurang paham nih. Sedangkan skenario simulasi hybrid learning ini di Surabaya sudah dilakukan. Jadi beberapa 14 SMP di Surabaya sudah melakukan simulasi tentang hybrid learning. Tapi sebenarnya kalau kita lihat langkah-langkah pembelajaran di kita sudah hampir separuh udah melakukan metode ini ya. Langkah-langkahnya maksud saya. Sudah hybrid learning Iya, Bu. sebenarnya seperti itu. Iya. Cuma ini nanti Baik, untuk hybrid learning ini ada pertanyaan dari ya, mungkin dipotong dulu Bu Pia. Ini ada pertanyaan dari Bapak Antonius. Apakah ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran hybrid ini? Ya. Terus, apakah ada sosialisasi ke guru, siswa maupun orang tua seperti itu Bu Pia? Ya, terima kasih Pak. Tadi saya sudah jelaskan kelebihannya dan kekurangannya. Ya, jadi sebenarnya sih hybrid learning ini salah satu salah satu jalan keluar Pak untuk pembelajaran di masa PJJ ini agar anak-anak tidak terlalu, maksudnya tidak harus belajar di rumah terus-menerus seperti itu. Nah, kelebihannya di sini yang anak-anak yang tadinya belajar di rumah karena hybrid learning ini
salah satu metodenya belajar tatap muka di sekolah, anak-anak yang tadi terkungkung di rumah mulai melakukan sosialisasi dengan temannya di sekolah. Walaupun tadi saya sudah jelaskan tidak semua anak yang melakukan tatap muka ya. Jadi gini, pertemuannya itu bisa dilakukan separuh tatap muka, separuh virtual Pak Tony. Jadi seperti ini. Jadi anak-anak yang tadi saya sudah jelaskan kan anak yang tatap muka ini harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Siapa yang memang Jadi tadi kan ada beberapa model Pak, pembelajaran tatap muka ini dilakukan beberapa model. Ada yang tadi saya sudah jelaskan berdasarkan kebutuhan si anaknya, ada juga bisa dilakukan separuh pagi, separuh sore seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya skenario-nya seperti ini, jadi ada anak yang melakukan tatap muka 30% di kelas, kemudian nanti gurunya, jadi ruang kelas itu di-set Pak. Di-set ya seperti ini. Jadi ada di ruang kelas itu ada kamera. Jadi ada kamera, kemudian ada papan tulis yang mendukung untuk dilakukannya hybrid learning. Ya. Jadi apa namanya Bu Peri di sekolah kita? Yang papan tulis seperti itu tuh, smart lupa namanya. Smart board. Iya, smart. Iya, betul. Jadi diperlukan papan tulis tersebut agar apa? Agar anak yang jadi gini, mereka virtual. Jadi virtualnya ada, tatap mukanya ada. Jadi si anak yang virtual bisa menyaksikan guru dan temannya di sekolah. Begitu juga sebaliknya, anak di sekolah bisa menyaksikan temannya yang ada di rumah. Jadi mereka dalam satu ruang ini bertemu seperti itu. Nah, tentu saja settingannya harus tadi sarana prasarana IT-nya sangat mendukung. Jadi nanti ada kamera yang bisa nanti merekam ya. Jadi bisa merekam dan memantau si guru tadi melakukan tatap muka secara virtual dan secara langsung seperti itu. Ya Pak Tony, seperti itu Pak. Oke, ya Pak Antoni sudah cukup jelas. Oke, bagaimana Pak Antoni? Sudah cukup jelas atau ada tambahan lain? Oke, baik, sudah cukup jelas. Ya, baik Pak Antoni. Kayak sedang di jalan katanya, hati-hati Pak Antoni. Baik, ya mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang berikan saran atau pendapatnya atau pertanyaan? Atau mungkin tambahan ya Pak, ada tambahan mungkin dari Ibu Bapak yang mengetahui tentang hybrid learning. Mangga. Ya, ada tambahan atau saran seperti pendapat tentang hybrid learning yang tentunya ini kembali lagi kepada kesiapan sekolah ya, terutama di bidang IT-nya, sarana prasarananya seperti itu. Ya. Makanya ini mungkin ya gini Pak, bahkan di hybrid learning ini kalau misalnya sekolah kita mungkin bisa jadi pemikiran untuk sekolah kita bahwa membuat kelas secara virtual, jadi kayak ruang-ruang di misalnya di web sekolah itu udah lengkap Pak, jadi anak bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Nah di dalam kelas itu aplikasinya, aplikasi pembelajarannya, kemudian aplikasi link untuk bertemunya anak-anak itu hanya satu Pak ya. Misalnya jadi kita bukan guru yang nyiapin kan, kalau di kita sekarang ini kan kita yang nyiapin link-link untuk pertemuan dengan siswa. Nah diharapkan dengan adanya hybrid learning ini sekolah punya satu link Pak, jadi bukan guru yang bukan guru yang menyiapkan, tapi link itu sudah ada di platform-platformnya yang ada di sekolah. Nah di situ sudah ada modul pembelajaran, jadi platform itu dibuat ruang-ruang seperti GCR, Google Classroom
seperti itu. Jadi ketika anak masuk di situ sudah ada linknya, sudah ada modulnya, kemudian sudah ada rekaman si gurunya. Jadi si anak kalau pun misalnya bertanya dan sebagainya bisa di platform tersebut. Dan aplikasinya sudah ditentukan, Pak. Misalnya anak-anak mau nyari tentang apa nih, tentang pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, web untuk mencari datanya tidak harus ke Google. Jadi memang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, itu yang lebih idealnya lagi, Pak, seperti itu. Untuk yang hybrid learning. Iya, ini itu ya, lebih kompleks ya, artinya semua kesiapan dari sana, perasaan anak, aplikasi, betul. Guru juga harus lebih paham ya tentang. Ya, jadi nggak kayak kita sekarang punya banyak aplikasi, Pak, karena kadang-kadang punya banyak aplikasi seperti sekarang juga itu membingungkan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang satu orang anak harus misalnya ada 10 guru dengan aplikasi yang berbeda. Nah, itu kadang-kadang membingungkan. Nah, jadi dalam hybrid learning ini diharapkan punya aplikasi-aplikasi yang memang sudah disediakan oleh sekolah. Guru tinggal mengisi konten-konten yang sudah ada di platform tersebut. Iya, memang aplikasi sekarang kan aplikasi pembelajaran itu banyak sekali ya. Memang guru-guru juga dituntut sekali ya untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tapi apakah aplikasi tersebut jadi nyaman bagi siswa atau tidak ya? Itu tentunya jadi faktor yang memicu ya anak-anak itu jadi ya ibarat kata stres ya. Iya, jadi akhirnya malas, Pak. Setelah akhirnya jadi malas gitu. Iya. Karena aplikasi-aplikasi yang banyak. Iya, jadi malas sih. Iya. Nah, skenario kelas yang hebat ini salah satunya itu. Ya mungkin memang harus ini ya, sekolah harus menemukan vendor-vendor yang bisa diajak untuk kerjasama ya Pak. Seperti itu. Iya. Ya memang harus menemukan salah satu platform pendidikan yang memang harus memberikan kenyamanan ya bagi guru dan bagi anak-anak. Ya tentunya hanya satu platform yang disepakati bersama seperti itu. Jadi memberikan anak itu lebih tidak terlalu mudah, banyak lebih nyaman ini ya, gitu, Pak. Ya lebih nyaman. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang diberikan saran atau pendapat? Ini harusnya memang ini ini ada tambahan dari Bapak Ferry Abdullah ini. Ada Pak Ferry, apa kabar? Mau datang Pak Ferry? Ya, Pak Ferry. Ya Pak, gimana Pak? Ya, mungkin ada saran atau tanggapan mengenai hybrid learning ini? Iya, ini saya baru tadi baru menyimak tadi ya. Cuma kalau yang kita rasakan tadi seperti si Ibu bilang kan 10 guru, 10 aplikasi yang berbeda. Memang itu yang jadi kendala gitu Pak ya. Jadi alangkah baiknya sekolah itu yang menentukan satu platform mana yang mau digunakan. Kemudian juga satu aplikasi itu kan siswa sampai mahir itu mungkin butuh 1 sampai 1,5 bulan lah untuk bisa menggunakan aplikasi mana yang benar-benar bisa dia kuasai gitu Pak. Jadi sebaiknya sekolah menentukan salah satu aplikasi. Ya benar. Baru deh nanti bisa. Sekolah Pak Ferry, guru-guru itu lebih banyak menggunakan aplikasi apa Pak? Kalau untuk ya silakan Pak Ferry. Sudah cukup Pak Ferry? Ada lagi? Cukup Pak, cukup. Ini internetnya nggak stabil di sini. Iya. Oke, baik Pak. Iya. Tidak apa-apa. Ya, begini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa perbedaan hybrid learning dengan blended learning, Bu Pia?
Oh iya. Dari Pak Ahmad. Untuk Silakan, Bu. ya, terima Iya. kasih Pak Ahmad. Nah, blended learning sama blended learning ini ada di hybrid learning, Pak. Jadi hybrid learning ini pengembangan dari blended learning seperti itu. Jadi salah satu ikonnya hybrid learning ini adalah blended learning. Gimana Pak Ahmad? Perlu jelaskan lagi? Ya, silakan Pak Ahmad. Blended learning Artinya sama aja berarti ya? Iya, Hanya benar Pak. pengembangan Cuma ya? ini lebih, ya mungkin ini lebih canggihnya ya Pak. Jadi maksudnya lebih ini lagi, apa namanya, dalam teknik informatikanya lebih di, apa ya istilahnya, kayak lebih apa ya Pak, lebih kaya lagi gitu Pak. Misalnya dalam satu, ada tadi sudah saya sampaikan, ada platform yang isinya yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, hybrid learning yang ada di blended learning atau blended learning yang ada di hybrid learning? Blended learning ada di hybrid learning. Oh, berarti jangkauannya lebih luas yang hybrid ya? Iya, betul Pak. Kan ini pengembangan Pak. Hybrid learning itu pengembangan dari blended learning. Mungkin kalau secara teknis ini ya. Ya, ada juga sih kalau kita baca di artikel, ya. ada juga yang bilang hybrid learning sama dengan blended learning seperti itu. Hampir sama seperti itu. Cuma kalau hybrid learning ini lebih pengembangannya. Mungkin dalam teknik informatikanya ya Pak, yang lebih luas lagi seperti itu. Oke. Secara teknisnya lebih ke ya. hybridnya mungkin ya. Kalau blended itu kan modelnya ya, Blended itu kan iya model hybrid itu konvensional. teknis ya. Ya kan blended itu kan metode konvensional tatap muka digabungkan dengan teknik informatika seperti itu. Nah, pengembangan dari blended learning itu dalam hybrid learning seperti itu. Bagaimana diimplementasikan. Jadi aplikasi-aplikasi dalam blended learning diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Oke, baik. Terima kasih. Pak Ahmad. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, silakan ada lagi yang mungkin memberikan saran ataupun pertanyaan ataupun pendapat tentang hybrid ini. Ya, Bu Peri sebagai host nggak apa-apa ya? Ya, Bu Peri. Sebagai apa-apa, sebagai host juga nih Bu Peri. Ini kan narasumber juga itu. Iya. Pendapatnya. Oke. Cukup dari baik. saya Pak. Oh, karena cukup. Oke, masih ada waktu 6 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Masih ada waktunya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau menanyakan tentang hybrid learning ini? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Mem Nomi, ada lagi Mem Nomi? Cukup Pak Supriyadi, terima kasih. Baik, Mem Nomi. Baik Bapak Ibu, kalau yang ditanyakan mungkin saya memberikan kesempatan ke Bu Pia Pianti untuk mungkin sedikit closing statement seperti itu, Bu Pia. Ya, terima kasih. Ya, dari saya dengan menalnya kita tentang hybrid learning ini, ya diharapkan kita sebagai guru lebih bisa lagi mempelajari model pembelajaran yang lain, tidak hanya hybrid learning saja ya Pak. Jadi semakin kaya dengan metode dan dengan model dan metode pembelajaran, sehingga ketika kita menyampaikan materi kepada anak-anak, belajar kita jadi lebih menyenangkan seperti itu. Apalagi ada prediksi yang mengatakan bahwa pembelajaran sekarang ini bisa saja nanti menyebabkan sekolah menjadi tutup seperti itu.
Nah, jadi kita sebagai guru harus mempersiapkan karena yang generasi yang kita ajarkan tidak hanya sekarang, tapi generasi yang akan datang seperti itu. Jadi selamat belajar untuk para guru. Selamat lebih belajar lagi untuk hal-hal yang baru seperti itu, Pak. Ya, penutupnya mungkin ada. Udah, Pak. Oh iya, untuk hybrid learning ini kesimpulannya ya bahwa pembelajaran ini mungkin kita harus mempersiapkan diri kita apabila nanti misalnya sekolah kita ya Pak menggunakan hybrid learning ini. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan kita itu harus lebih lebih siap lagi, apalagi nanti ke depannya karena kita nggak tahu kan kapan berakhirnya pandemi ini. Oh iya, saya lupa, salam ya Pak. Oke, akhir kata terima kasih Bapak Ibu Ananda. Kalau ada kesalahan ataupun bahasa-bahasa yang kurang baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Via. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah memberikan pemaparan materinya tentang hybrid learning ini. Yang tentunya saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya blended dan hybrid ini sama ya, kita ambil kesimpulan bahwa blended itu caranya ya modelnya ya, kalau hybrid lebih kepada ke teknisnya. Jadi tentunya semua di sini harus saling mendukung ya, mulai dari prasarananya, kemudian ada guru yang memang paham tentang TIK, kemudian kondisi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tentunya. Baik, itu yang bisa saya simpulkan ya. Sebelum saya tutup, ini ada pantun dari saya. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Baik Bapak Ibu, itu pantun saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau kesalahan dari kami. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke host Bu Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Via Vianti atas paparan materinya yang luar biasa menarik. Terima kasih juga kepada Pak Supriyadi selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian serta Bapak Instruktur Bapak Ahmad Muhammad Eskom. Semoga materi kali ini menambah wawasan kita mengenai model pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat ya teman-teman, udah dua semua nih. Windy, terima kasih. Mbak Ike. Ya, Pak Ferry, makasih. Pak Tony. Ayo Pak Tony, segera isi penjadwalan Pak Tony. Kapan ini? Sudah saya isi, silahkan dicek kembali. Mantap. Hari ini saya belum cek memang Pak. Siap, nanti saya cek. Dengan grup berapa Pak jadinya? Dengan 1C kayaknya. 1C ya? Cek ulang aja selamat ya. Mohon bantuan dan partisipasinya. Baik. Buat informasi nih teman-teman, kita dengan 1C itu selalu berkejar-kejaran flyer yang sudah tayang. Artinya ketika kemarin kita menginformasikan bahwa flyer kita sudah 7 ya. Nah terus yang 1C sama 7. Nah sekarang 1C udah 13.
Sudah 13 player yang terbang. Kita sudah 8. Satu cek keren. Banyak banget dia yang tampil. Oke, Pak Supri juga udah semua, dua-dua semua, Bu Fia, Bu Ferry.